kamu harus memberi mereka makan. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Orang banyak yang mengikuti Yesus memperhatikan dengan sangat baik setiap pergerakan Yesus. Dan mereka selalu dapat menebak kemana Yesus pergi. Setiap kali Yesus tiba di tujuan tertentu, orang banyak sudah menunggu dia di sana. Marahkah Yesus? Dia letih, tapi dia tidak marah. Yesus tahu bahwa orang-orang itu terpesona oleh mujizat-mujizat yang dikerjakannya dan oleh ajaran-ajarannya. Itu sebabnya mereka memburu dia. Dia melihat orang banyak itu dengan ibah. Kitab suci menulis hatinya tergerak oleh belas kasihan. Perjumpaan Yesus bersama dengan orang banyak itu kali ini terjadi di tempat yang sunyi. Tidak ada makanan untuk memberi makan orang sebanyak itu. Rombongan itu menurut kitab suci jumlahnya 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Masuk akal para murid berkeberatan. Mereka mendesak Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi dan membeli makanan di desa-desa. Tapi reaksi Yesus mengejutkan. Tidak perlu mereka ini pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang dibuat Yesus? Dia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan dari tangan murid-muridnya. Mengucap syukur, memohon berkat dan melipat gandakan roti itu. Lihat saudara, Yesus melakukan intervensi mengejutkan di tengah situasi yang sangat mustahil. Dia memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul penuh. Mujizat perbanyakan roti itu terjadi menjelang peristiwa penyaliban Yesus. Menyiapkan peristiwa salib, Yesus memberikan wawasan yang mendalam tentang arti kemurahan hati dan belas kasih Allah. Perbanyakan roti dan membagi-bagikannya kepada orang banyak adalah cara Yesus mengajar mereka bagaimana dia akan membagi-bagi tubuhnya bagi santapan dunia. Saudara-saudara terkasih, parade orang miskin dan kelaparan masih terjadi sampai hari ini. Kita hidup di tengah fakta-fakta yang miris dan ekstrim. Hampir 1,5 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $1 sehari. Kurang dari 15.000 rupiah. 113 juta anak tidak sekolah. 11 juta bayi gizi buruk meninggal tiap hari. Dan lebih dari 1 miliar penduduk bumi ini tidak dapatkan air minum bersih. Siapa yang salah? Tentu tidak elok pada saat seperti ini mencari-cari siapa yang salah. Tapi Mother Teresa, ibu yang penuh kasih sayang, mengatakan jutaan miliaran penduduk dunia saat ini lapar dan menderita. Sebabnya bukan karena dunia ini tidak lagi memberikan hasil. Tetapi parade orang-orang lapar dan miskin masih terjadi sampai hari ini karena banyak orang tidak mempunyai hati untuk memberi. Banyak orang enggan berbagi. Kamu harus memberi mereka makan. Arah perintah Yesus kepada kita semua untuk mencari jalan-jalan kreatif untuk menolong orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang menderita. Kamu harus memberi mereka makan. Ada perintah Yesus bagi kita semua untuk melakukan tindakan cepat mencari solusi. Dengan melipat gandakan roti dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus mengajar kita semua bahwa dunia ini, bumi ini adalah meja ekaristi. Maka semua yang tersaji di atasnya harus dinikmati dengan rasa keadilan bersama para saudara. Dengan memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada orang banyak, Yesus mengajar kita tentang bela rasa, semangat saling berbagi. Paus Fransiskus
memiliki kata-kata yang hampir mirip dengan kata-kata Yesus. Dia mendesak gereja Katolik untuk tampil sebagai rumah sakit di medan pertempuran. Parade orang-orang sakit, orang-orang kelaparan, orang-orang menderita di mata Paus Fransiskus itu ibarat medan tempur. Dia mendorong gereja Katolik untuk tampil sebagai rumah sakit di medan tempur. Tidak ada gunanya, kata Paus Fransiskus, untuk bertanya kepada orang yang terluka parah, berapa kadar gula darahmu, berapa kolesterolmu. Tidak penting. Yang penting adalah lakukan tindakan segera. Kamu harus segera menyembuhkan lukanya. Saudara-saudara terkasih, ekspresi terjauh dari kasih adalah memberi. Tanpa memberi, cinta hanya romantika dangkal. Tanpa memberi, cinta itu nonsens, omong kosong. Dengan memberi, cinta jadi nyata. Kita diajak untuk memberi. Sekarang saatnya, jangan menunda. Kalau ada kesempatan untuk memberi, berilah. Ingat, kita bisa kehilangan kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Jangan menunggu sampai kaya. Kita mungkin tidak sempat menjadi kaya. Mari ulangi mujizat Ekaristi. Mari saling memberi. Karena memberi itu indah, menyenangkan, memuaskan bagi yang memberi maupun yang diberi. Memberi tidak mesti materi. Memberi tidak mesti banyak. Karena dalam semangat memberi, sedikit selalu berarti banyak, satu bisa berarti 1000. Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Alangkah bahagia